Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwatul Islam, pernahkah Anda bertanya, berpikir tentang diri Anda sendiri? Siapakah saya? Seberapa banyakkah saya mengenal, mengetahui tentang agama Islam? Kalau Anda merasa bahwa Anda belum banyak mengenal agama Islam, belum banyak mengetahui ilmu yang diwariskan Rasulullah SAW, maka sudah sepatutnya Anda introspeksi diri dan berkata bahwa saya bukan ulama, saya adalah seorang awam. Dan kalau seorang awam, tahukah apa tugas dan tanggung jawab seorang yang kurang berilmu atau tidak berilmu? Simak jawaban Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tidak memiliki ilmu, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini katakan ahla dzikri, orang yang senantiasa ingat. Kenapa? Karena para ulama selalu ingat dalilnya, selalu ingat bagaimana memahami dalil dengan benar. Sebagaimana para ulama juga memahami bagaimanakah tahapan-tahapan dalam berijtihad. Karena ijtihad, memahami dalil itu tidak sesuka hati kita. Dalil tidak dapat difahami seenak hati kita, namun ada tahapan-tahapan, ada metodologi-metodologi dalam beristinbat. Dalil tidak bisa dengan mengatakan menurut saya, tapi dalil difahami dengan tata cara tahapan-tahapan yang telah dicontohkan oleh para ulama dan juga salafun saleh. Bagaimanakah seharusnya kita memahami satu dalil? Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah, bukan membuat analisa sendiri. Bertanya bukan menentang atau yang sering disebut ngeyel. Bertanya bukan untuk membantah. Bertanya bukan untuk membangkang dan dengan mengatakan kok gitu? Kok haram? Subhanallah. Kalau memang Anda tidak tahu, kalau Anda tidak memahami, lalu apa dan mengapa ada kata kok gitu, kok haram? Orang yang tidak berilmu, Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak tahu, bertanya. Ada satu kisah, suatu hari Rasulullah SAW mengutus satu pasukan perang untuk berperang. Di tengah jalan ada seorang sahabat yang terluka parah di bagian kepalanya. Syujara suhu, terluka di bagian kepalanya. Namun walaupun dia dalam kondisi terluka, dia bermimpi basah junub. Tentu secara logika, orang yang terkena hadas akbar, hadas besar, yaitu junub, dia harus mandi, bersucinya dengan cara bermandi. Namun apa boleh dibuat kalau ternyata dia adalah orang yang sedang luka parah? Dia bertanya kepada sebagian orang, bertanya kepada sebagian temannya, dan ternyata temannya mengatakan tidak ada keringanan, tidak ada solusi. Orang yang terluka, walaupun terluka kan harus bersuci, karena suci dari hadas, suci dari najis itu adalah syarat sahnya sholat. Maka dia pun mandi, dan karena mandi dia meninggal dunia. Ketika kisah ini disampaikan oleh kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, qatalahumullah. Mereka yang memberikan jawaban tanpa dasar ilmu ini, merekalah yang telah membunuh orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka yang telah berfatwa, berpendapat tanpa ilmu. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Bertanya kepada orang yang berilmu. Fa innama syifa'ul su'al. Karena obat penawar dari kebodohan itu adalah dengan cara bertanya. Dan ketika Anda bertanya, tentu Anda bertanya dalam kondisi menyadari bahwa tidak berilmu, tidak memahami. Bukan kemudian ketika berilmu tidak masuk di akal jawabannya.
tidak logis jawabannya. Apalagi mengatakan rasa-rasanya kok tidak masuk di hati saya, tidak masuk di nalar saya jawaban itu. Subhanallah. Ayatnya kok demikian, hadisnya kok seperti ini, tidak masuk di akal. Subhanallah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika dibacakan kepada ayat Al-Quran, hadis, disampaikan fatwa seorang ulama yang fatwa itu betul-betul berlandaskan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, apa yang harus dilakukan? Wa ma atakum rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajar oleh Allah dan Rasulnya, maka fakhudhuh, terimalah. Namun apapun yang dilarang maka tinggalkan. Bukan dengan mengatakan tidak logis, tidak masuk di akal, tidak masuk di logika saya dan lain sebagainya. Standar beragama kita adalah dalil. Wa ma atakumur rasul. Apapun yang diajarkan Rasul maka terima, dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Kebenaran tidaklah diukur dengan perasaan. Kebenaran tidaklah diukur dengan beratnya suatu amalan atau ringannya suatu amalan, namun kebenaran. Terlebih lagi bila dalam masalah-masalah yang apa? Masalah yang terkesan antara dua dalil terjadi pertentangan, antara sekian banyak dalil terjadi perbedaan. Kalau sekedar memahami dalil-dalil yang sejalan, yang searah saja, Anda belum mampu karena belum bisa bahasa Arab, belum memahami kaidah-kaidah usul fikih, belum memahami kaidah-kaidah nahwu dan lain sebagainya, maka sepatutnya Anda menerima apa adanya, karena memang Anda tidak mampu. Namun aneh dari sebagian orang ketika dia mendapatkan fatwa, ternyata tidak sesuai dengan nafsunya, tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang dia lakukan? Dia berpindah ke mufti lain, ke ustadz lain. Dia mencari jawaban yang sejalan dengan nafsunya, sejalan dengan perasaannya. Oh, ini cocok dengan saya. Kalau jawabannya ustadz fulan tidak cocok dengan saya, itu tidak enak di saya, berat bagi saya, tidak masuk logika saya. Subhanallah. Kalau itu telah terjadi pada diri Anda, maka ketahuilah Anda bukanlah orang yang mengikuti dalil, namun Anda adalah orang yang mengikuti nafsu Anda sendiri. Tahukah Anda betapa bahayanya sikap yang kemudian kita menjadikan nafsu cocok tidak cocok, sesuai tidak sesuai, enak tidak enak sebagai dalil, sebagai pemberat suatu dalil. Ketika cocok Anda terima, ketika tidak cocok Anda tolak. Tahukah Anda apa dampaknya? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kondisi orang yang senantiasa menjadikan nafsunya, selera, cocok tidak cocok, nyaman tidak nyaman sebagai dalil dalam beramal. Allah katakan, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Sejatinya orang-orang musyrikin itu yang menyebabkan mereka kufur, mereka syirik adalah apa? Karena mereka mengikuti praduga, kebodohannya. Dhann wa ma tahwal anfus. Mereka menuruti hawa nafsunya. Ketika Anda mengatakan, jawaban Ustadz kok berat sekali, tidak cocok saya. Anda mengatakan tidak cocok bukan karena dalil, tapi karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan Anda. Kalau itu terjadi, maka ketahuilah sejatinya kalaupun Anda mengikuti jawaban Ustadz yang menurut Anda cocok, mengikuti dalil menurut Anda cocok, ketahuilah sejatinya Anda tidak sedang mengikuti dalil, namun Anda sedang mengikuti hawa nafsu. Buktinya, dalam kesempatan ketika Ustadz yang sama memberikan jawaban kepada Anda ternyata tidak sejalan dengan selera Anda, Anda tinggalkan, Anda jauhi dia, Anda jauhkan fatwa dia, dan kemudian Anda mencari pembanding. Alasan Anda mengatakan pembanding, namun sebetulnya bukan pembanding. Sebetulnya adalah Anda mencari apa jawaban, perkataan, fatwa yang sejalan dengan nafsu. Sehingga sebetulnya standar yang ada dalam diri Anda adalah nafsu dan bukan dalil. Anda sedang mengejar, memburu nafsu, bukan memburu kebenaran. Ketika Anda membanding-bandingkan fatwa, bukan karena Anda memiliki kapasitas untuk mengetahui ini yang rajih dan ini marjuh. Anda tidak memiliki kaidah-kaidah, tidak menguasai kaidah-kaidah istinbat. Kemudian Anda membanding-bandingkan fatwa, takhayyurul fatawa. Maka ketahuilah sejatinya Anda itu sedang mengikuti hawa nafsu. Dan simak
dampak yang paling buruk ketika Anda mengikuti hawa nafsu Anda. Bahwasanya man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa, barang siapa yang berusaha mencari jawaban-jawaban ulama yang ringan, yang sesuai dengan apa yang Anda mau, sesuai dengan nafsu Anda, maka ujung-ujungnya nanti, terakhirnya Anda akan menjadi orang zindik. Tahukah siapa itu zindik? Zindik adalah orang yang menyembunyikan kekufuran. Di dalam hatinya sebetulnya tidak terdapat keimanan. Yang ada adalah kultus terhadap nafsu. Walaupun secara lahiriah dia berfatwa, dia minta fatwa, dia mencari dalil. Tapi kenyataannya yang terjadi itu adalah ittiba'ul hawa. Wallahu ta'ala a'lam.